Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, hari baru Engkau berikan Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang datang di pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari katakan kembali. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan
setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang mengenal kami lebih dari siapapun. Ini hati kami, ini hidup kami, kami bawa di altar kudus-Mu. Oh, haleluya. Oh, Tuhan baik, Dia sangat baik, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Kibiaralaba yaralaba yaralamo, hidaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Berkati hari ini Tuhan, berkati setiap aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati. Apa kabarnya saat ini? Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara tentu dalam keadaan luar biasa baik dan sangat diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa dan kita akan belajar bersama-sama dalam Mazmur 64. Dalam Mazmur 64 ini diberi tema hukuman Allah kepada orang fasik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata fasik adalah tidak peduli atas perintah Tuhan, berkelakuan buruk, jahat, dan berdosa besar. Bapak Ibu Saudara dalam kekasih Tuhan, bahwa pada ayat 1-7 di situ dituliskan oleh Raja Daud berbagai jenis atau karakter atau sifat dari orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan, orang-orang yang memiliki kelakuan buruk, orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang berdosa besar. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang kita bahkan sering kita merasa sangat geram atau marah ketika melihat orang-orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat fasik. Kalau kita melihat berdasarkan ayat 1-7, kalau kita melihat hal tersebut, kita menjadi geram dan marah. Kenapa dibiarkan orang-orang seperti ini hidup di tengah bumi ini? Kenapa Tuhan tidak menghukum mereka? Kenapa ketika mereka berbuat jahat, mereka hidup dalam kejahatan mereka, Tuhan seperti membiarkan saja? Kenapa Tuhan tidak menghukum orang-orang tersebut? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita menjadi Tuhan, tentunya keadaan pasti akan berubah total. Siapa yang kita tidak sukai, kita hukum begitu saja. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang kita miliki, Tuhan Allah yang hidup adalah Tuhan yang adil, tapi Dia juga penuh dengan kasih. Diberi kesempatan bagi setiap orang-orang fasik untuk berbalik dari jalan-jalan kehidupan yang jahat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, coba kita merenungkan sama-sama dari ayat 1 sampai ayat 7. Kalau kita merenungkan dari ayat 1 sampai 7, ada sifat-sifat, ada karakter orang-orang fasik juga ada dalam diri kita masing-masing. Ada dalam diri kita. Percaya atau tidak, coba kita selidiki sama-sama. Ada tidak karakter orang fasik dari ayat 1 sampai ayat 7 itu di dalam kehidupan kita secara pribadi? Seperti yang saya katakan tadi, kita marah dan geram kepada orang yang berbuat jahat. Tanpa kita sadari pun kita juga melakukan hal yang sama kita juga adalah orang yang fasik.
Kenapa saya katakan fasik? Karena kita menginginkan kematian seseorang. Kita menginginkan orang lain dihukum dan menganggap diri kita jauh lebih baik daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebab itulah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah bumi ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap kita, untuk membebaskan kita dari segala penghukuman, untuk melepaskan kita dari segala keterikatan dosa. Dosa orang fasik, kalau kita baca tadi ayat 1-7 mengatakan begitu banyak hal karakter dan sifat orang fasik. Sebab itu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, coba kita perhatikan ayat 8 sampai ayat yang 9. Apa yang diterima oleh orang fasik? Apa yang diterima oleh orang fasik? Kalau kita membaca ada hukuman. Tuhan tidak membiarkan kefasikan begitu saja, tetapi Tuhan sudah memperingatkan bahwa setiap kejahatan, setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap kefasikan ada yang namanya konsekuensinya. Saya katakan tadi bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, tapi Dia juga penuh dengan kasih. Kalau kita berbalik, kalau orang-orang fasik ini berbalik dari jalan kehidupannya yang jahat, saya yakin Tuhan pasti menerimanya. Di ayat yang ke-8 dan ke-9 menuliskan bahwa jika orang fasik tidak bertobat, dia akan menerima penghukuman. Ada hukuman yang akan diberikan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih nama Tuhan, bagian juga ayat yang 10 sampai yang ke-11. Apa yang kita terima jika kita hidup berbalik dari kefasikan kita? Ada begitu banyak berkat yang Tuhan beri. Berkat bukan berbicara cuma materi saja. Ada berkat yang lain. Jangan menilai berkat Tuhan hanya berdasarkan materi. Tetapi ada berkat yang lain yang Tuhan berikan. Ada berkat yang lain yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar sama-sama. Jangan sampai didapati dalam kehidupan kita menjadi sama seperti orang yang fasik. Orang yang ditentang oleh Tuhan. Orang yang hidupnya tidak taat, tidak peduli dengan perintah Tuhan. Orang yang memiliki kelakuan atau sifat yang buruk dan memiliki dosa yang besar. Kita percaya bahwa kuasa pengampunan Tuhan masih ada bagi kita saat ini, bahkan selama kita hidup. Mari kita sama-sama belajar pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tangan-Mu yang ajaib selalu ada bagi kami. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Ajar kami untuk hidup tidak seperti orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang tidak peduli akan perintah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Saat ini Bapa, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam mengalami sakit Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan persoalan hidup mereka Tuhan. Jamah mereka yang sakit, mungkin saat ini di rumah sakit atau yang lagi di rumah Tuhan, Engkau berkati, Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati obat-obat mereka, perawatan medis yang mereka Tuhan, sebagai perpanjangan tangan untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga berdoa mungkin lagi bergumul dengan persoalan hidup, merindu untuk mengenai pekerjaan. Berkati Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Yang mengalami pergumulan tentang keluarga, rumah tangga mereka, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan topang, Tuhan tolong, Tuhan bantu Tuhan, sehingga mereka menemukan jalan keluar bagi kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bergantung kepada Tuhan sepenuhnya Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, biar mereka memulai dengan Tuhan, mereka juga mengakhiri bersama-sama dengan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, biar kita memulai bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.